Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam ibadah di pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Nah, kita akan memuji Tuhan sebelum kita masuk dalam ibadah di pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami akan masuk dalam ibadah di minggu yang indah ini. Buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki melalui penjabaran berita firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan bersama. Dan pada akhirnya, bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita, yaitu dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, dari Yakobus 4, ayat 7 dan 8. Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Saya akan membaca untuk jemaat sekalian. Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu.
Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Semikian jauh pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Saya memberi judul khotbah di pagi hari ini adalah mendekat pada Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara, setiap langkah kehidupan yang diambil oleh anak-anak Tuhan atau orang percaya untuk semakin mendekat atau dengan bahasa sekarang adalah merapat kepada Allah dalam pertumbuhan secara rohani di dalam Tuhan, yang pastinya Tuhan Yesus, pasti banyak sekali hambatan, pasti banyak sekali kendala yang dihadapinya. Ya, Ibu Bapak Saudara, saya mengambil contoh kehidupan bangsa Israel di tanah Mesir. Ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh Fir'aun untuk menghalangi bangsa Israel pergi meninggalkan Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Nanti Ibu Bapak bisa lihat di Keluaran 8 sampai dengan 10, di mana Fir'aun mempunyai cara-cara yang licik agar bangsa Israel tidak meninggalkan Mesir. Tidak berbeda jauh dengan cara-cara yang dilakukan oleh iblis untuk kita, anak-anak Tuhan, agar tetap berada dalam kehidupan lama. Kadang-kala dengan segala macam cara iblis mencoba untuk mempertahankan untuk kita ada selalu di dalam kehidupan lama kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, selama kehidupan kita masih terpaut pada kehidupan duniawi, tidak mungkin kita dapat mempersembahkan hidup secara baik, dapat mempersembahkan hidup secara penuh kepada Tuhan. Kita ada di dunia, iya benar, kita ada di dunia, tetapi yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita, kita bukan berasal dari dunia. Jadi satu-satunya cara untuk kita dapat berkenan kepada Tuhan adalah kita memisahkan diri dari cara-cara duniawi. Sejak Ibu Bapak, sejak kita ditebus oleh Kristus, tanah kelahiran atau tanah air kita adalah tanah air surgawi. Bagaimana untuk kita mendekat? Jadi intinya di pagi hari ini, bagaimana untuk kita mendekat kepada Allah di dalam Yesus Kristus? Seperti yang saya sampaikan sebagai judul firman Tuhan di pagi hari ini, yang notabene kita adalah bukan berasal dari dunia. Kita adalah mempunyai tanah air di surga nanti. Coba Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Coba saya menggali lagi, atau kita coba mengintrospeksi diri kita untuk keadaan kita saat ini. Ini saat yang tepat untuk kita introspeksi kehidupan kita. Kenapa? Banyak waktu yang saat ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, di mana stay at home. Apa yang perlu kita introspeksi diri di dalam kehidupan kita untuk kita mendekat kepada Allah? Kita meninggalkan hal-hal kehidupan dunia kita. Itu yang diinginkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah perbaiki waktu doa kita secara pribadi. Jadi yang pertama adalah perbaiki waktu doa kita secara pribadi.
Ya, doa itu apa? Doa adalah sarana komunikasi. Ya, seberapa banyak waktu yang saudara-saudara lakukan untuk komunikasi dengan Allah? Coba introspeksi diri. Berapa lama waktu yang saudara-saudara siapkan untuk berkomunikasi dengan Allah? Ya, kedekatan atau komunikasi ini gunanya untuk kita dapat mengetahui apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Itu fungsinya kita berkomunikasi. Itu fungsinya kita berdoa. Agar kita dapat mengetahui, oh ini loh yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Agar kita tidak salah dalam melangkah di waktu atau di masa sulit saat ini. Ini perlu sekali kita mendekatkan diri, kita berkomunikasi yang intens dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi sekali lagi agar kita tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di masa yang sulit ini. Agar apa? Kehidupan kita, kehidupan keluarga kita terus bersemi. Agar kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita tidak kekeringan di masa sulit ini. Tidak kekurangan di masa sulit ini. Jadi yang pertama yang saya sampaikan adalah perbaiki waktu doa kita. Perbaiki komunikasi kita dengan Allah. Baik secara pribadi atau komunikasi kita di dalam keluarga, dalam doa keluarga. Buat mesbah doa, baik secara pribadi ataupun di dalam keluarga. Itu yang pertama, cara kita mendekat kepada Allah. Tinggalkan hal-hal yang lama. Kalau kita jarang berkomunikasi, coba stay at home saat ini kita buat intens kedekatan kita dengan Allah di dalam doa. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua, kita data, kita list apa yang menjadi sumber Allah duka terhadap kehidupan kita. Wah, ini menarik ini. Jadi kita data, kita list kembali. Apa yang menjadi sumber Allah duka terhadap kehidupan kita? Pastinya ada banyak hal. Ya, ibu bapak yang lebih tahu itu semua. Buat semua itu. Kita tulis, kalaupun kita tulis kira-kira apa aja sih. Contoh yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Bagaimana wujud kita mengasihi Allah. Bagaimana kita aplikasikan terhadap sesama. Ini salah satu yang simpel. Wujud kita mengasihi Allah, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita dengan sesama. Sudah baikkah? Jangan jauh-jauh. Jangan bicara kita mengasihi orang-orang yang di luar sana, tidak. Coba bagaimana dengan keluarga sendiri. Saudara, dengan keluarga sendiri, keluarga dekat. Ya inilah waktunya, stay at home. Banyak waktu kita di rumah bersama dengan istri, atau dengan suami, dengan anak-anak, dengan adik, dengan kakak, atau dengan orang tua. Apakah selama ini kita menjalankan kasih itu dengan baik? Apakah hanya lip service? Apakah hanya di mulut saja? Tadi saya ingatkan saatnya saat ini stay at home. Jadi yang kedua, perbaiki komunikasi dengan keluarga dekat. Saling memperhatikan. Itu perlu. Yang selama ini kita acu tak acu dengan anak, dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak. Coba kita perbaiki ini. Wujud aplikasi kita mengasihi Allah. Saling memperhatikan, saling mengasihi. Nah ini penting, saling melayani. Nah, itu yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Salah satu cara kita mendekat kepada Allah. Sehingga kita kuat di dalam keluarga.
Ada saling pengertian, ada saling perhatian satu dengan yang lain. Nanti yang selama ini kita acuh tak acuh saja, masa bodoh lah. Ada dia, tidak ada dia, sama aja. Tidak, sekarang coba kita rubah. Wujud nyata kita mengasihi keluarga, kita buktikan. Jadi yakin dan percaya, nah kalau kita melakukan semuanya, kita dapat melewati masa sulit ini. Bersama siapa? Bersama Allah. Bersama siapa? Bersama keluarga. Jadi ibu bapak saudara, ada dua hal tadi yang terpenting yang kita bisa lakukan, yaitu yang pertama, perbaiki komunikasi kita, doa kita dengan Allah. Yang kedua, benarkah kita sudah mengasihi sesama? Benarkah kita sudah mengasihi istri kita dengan baik, suami kita, anak-anak, orang tua, adik kita, kakak kita? Dua hal ini salah satu cara untuk kita mendekat kepada Allah. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa Kudus, Bapa yang kami puji, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, dalam rangkaian doa di pagi hari ini, secara khusus kami mau berdoa bagi kami semua dalam jemaat atau rumah doa Puri Bukit Depok. Kiranya kami menyerahkan jemaat yang ada, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai dan memberkati mereka semua. Secara khusus kami mau berdoa bagi kami semua yang ada dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh, yakin dan percaya kalau kuasa Tuhan Yesus akan menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka semua yang ada dalam kelemahan tubuh. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, secara khusus pun kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah Indonesia, khususnya Bapak Presiden, Bapak Wakil, Menteri, sampai ke pemerintah yang terendah yang ada di sekitar kami dalam rangka memerangi virus corona ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat-Mu, memberikan kekuatan agar mereka dengan kekuatan yang pastinya berasal dari Engkau boleh mengalahkan virus corona ini. Tak lupa juga kami mau berdoa bagi para dokter, juru rawat, atau orang-orang yang bekerja di rumah sakit, sampai peneliti yang sedang meneliti untuk menyelesaikan atau untuk menangani wabah corona ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati mereka. Yakin dan percaya bahwa pemulihan akan terjadi bagi bangsa dan negara kami. Tak lupa juga kami menyerahkan para pasien yang terkena virus atau sakit karena virus COVID-19 ini. Kiranya kekuatan Engkau akan menyertai dan memberkati dan menyembuhkan serta memulihkan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan Yesus sempurna hari ini dan yang akan datang. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami dan harapan kami yang kami panjatkan ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita angkat satu pujian, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Saya undang jemaat berdiri, kita akan merespon dengan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita pada akhir ibadah di pagi hari ini. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.